usaha yang sukses luar biasa. Maaf ya, Khadijah itu bukan independent woman. Kalau sekarang banyaknya bangga dengan itu kan, dengan karir, dengan usahanya, ya kan. Bahkan maaf, cenderung flexing. Apa yang diflexinginnya? Foto depan mobil baru datang dikontenin, ya kan. Begitu dipoto nenteng tas, mereknya ngadep ke kamera. Itu berhala-berhala kecilnya tuh begitu. Khadijah enggak. Bahkan ketika dagangan ya, jangan dikira dagangannya cuman toko oren affiliate, bukan. Klik ya, gitu. Nggak ada. Dia lintas negara, teman-teman semuanya. Sekali berangkat itu ratusan onta yang bawa barang dagangan dia. Kekayaan beliau itu mencakup 3/4 dari harta yang berputar di kota Mekah. Artinya, kalau harta yang berputar di kota Mekah itu 1 triliun, 750 miliarnya punya Khadijah. Itu perempuan-perempuan independent woman zaman sekarang kalau tahu tentang kisah ini, saya yakin insecure. Iya, insecure. Masalahnya ini tajirnya beneran tajir gitu. Bukan yang pura-pura tajir beli sesuatu tapi nyicil. Akan beda ya kan? Beda gitu. Dan akhirnya sampai satu ketika Khadijah itu kan menikah dengan Rasulullah SAW. Itu benar-benar skenario Allah loh teman-teman. Jadi Khadijah itu mencari sosok orang yang bisa membawa dagangan-dagangan terbaiknya ke kota Syam. Jangan bayangin kayak Depok, Gandul. Jangan. Itu kan Mekah Syam ke atas berarti arahnya. Nah, terus akhirnya begitu juga dengan pamannya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Cerita tentang kondisi ekonominya dan minta Muhammad itu cari kerja, Muhammad muda. Gayung bersambut kan, ketika ada sayembara nyari laki-laki yang amanah dan siap untuk membawa barang dagangannya Khadijah, dan Rasulullah melamar di situ untuk menjadi karyawannya Khadijah. Pertanyaan saya, apakah Khadijah sebagai seorang perempuan semena-mena ketika Muhammad saat itu melamar menjadi karyawannya dan menjadi karyawan yang diamanahi barangnya? Enggak. Zaman sekarang istri gaji gede dikit aja udah belagu. Beneran. Iya kan? Akhirnya yang dikejar itu dunia, bukan ridho Allah lewat suaminya. Sekarang saya mau tanya, Bunda-bunda di sini yang punya produk affiliate, punya usaha, dari tangannya bisa ngasilin uang sendiri. Pertanyaan saya, kalau pulang ke rumah, siapa kita? Istri. Betul kan? Dan surganya seorang istri? Suami. Pada suami. Tapi Ustadz, saya kerja itu karena suami saya nggak sungguh-sungguh kerjanya. Loh, jangan gitu mindsetnya. Bisa jadi jatuhnya jalan rezeki lewat tangan kita para istri, para perempuan itu karena keriduan dan izin suami. Jangan dikira karena hebatnya kita. Bukan. Tapi karena bisa jadi karena ridho dari suami. Suami ngizinin. Yang penting asalkan misalkan di rumah atau berpartner. Kan ada couple-planner kayak beliau berdua ya. Kan banyak. Nah itu kan akhirnya saling bersinergi satu sama lain. Nah Khadijah itu nggak pernah meremehkan Rasulullah SAW. Bahkan dikirim utusan untuk menemani Rasulullah SAW. Untuk apa? Ke Syam. Ditanya kan tentang ceritanya. Masya Allah. Di antaranya apa? Satu, awan selalu memayungi Rasulullah sepanjang perjalanan. Yang kedua, dia menjadi pedagang yang mendapatkan keuntungan terbesar dalam sejarah perdagangannya Khadijah. Gimana caranya? Rasulullah itu ngejual barang, ini barangnya segini, modalnya silakan. Mau dibeli berapa, diberikan untung berapa silakan. Dan itu kan kejujuran. Nah akhirnya singkat cerita dimacomblangin sama utusan yang ditunjuk sama Khadijah ini. Saya cerita tentang ini nggak akan lama-lama. Ini mukadimahnya aja tentang kemuliaannya seorang Khadijah itu seperti itu. Dimacomblangin sampai singkat cerita mereka menikah. Pertanyaan saya gini, apakah ketika seorang Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Khadijah bersama dengan Khadijah, dan akhirnya Khadijah semena-mena enggak. Dari mana kemuliaannya semakin bertambah-tambah setelah menjadi istri? Lihat, Rasulullah itu kan Khadijah itu kumpul sama besti-bestinya. Dan ditanya sama besti-bestinya gini, kalau bahasa kitanya, Jeng, kamu pasti beruntungnya punya suami kayak dia. Bahasa kitanya, ya. Jadi teman-temannya Khadijah bilang, Khadijah, kamu pasti beruntung. Dan saat itu Muhammad belum jadi Rasulullah. Berapa tahun? 15 tahun kan pernikahan mereka, baru Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Nah, Khadijah ditanya, kepo kan, teman-teman yang lain kan mirip ya, nggak jauh beda sama kelompok-kelompok kayak kita kan gitu. Ada temennya yang baru nikah, gimana? Kan gitu, mirip. Nah terus ditanya sama temennya, Khadijah, kamu pasti bahagia ya bersuamikan seorang Muhammad karena akhlak dan kemuliaan yang luar biasa. Apa jawaban dari Khadijah? Yang saya pikirkan itu bukan tentang kebahagiaan saya. Yang saya pikirkan itu bagaimana caranya suami saya selalu bahagia saat bersama dengan saya. Level lain ya, beda. Makanya dapat salam dari Allah. Iya kan? Ketika sudah menjadi Rasul, menjadi istri seorang Rasul, kan Allah menitipkan salam kepada malaikat Jibril langsung kan. Satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah, beliau. Dan Khadijah menjadi bukan hanya sebatas ummahatul mukminin, tapi penghulunya para wanita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Surganya belum jelas, amalnya nggak seberapa, mimpinya pengen masuk surga Firdaus. Enggak, bener nggak sih? Oke, sekarang kita jujur-jujuran yuk. Jujur-jujuran ya, karena berani jujur itu hebat. Tahu nggak itu iklan di mana? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Ngacung tapi syaratnya nggak boleh googling. Kalau ada yang googling, saya doain HP-nya rusak. Kan adil. Seriusan. Ada yang tahu itu nempel di mana? Berani jujur itu hebat. Hah? Di mana? Rinso. Terus ada lagi? Saya nggak tahu kalau di Rinso itu emang bener gitu. Berani kotor itu. Yuk, berani jujur itu hebat. Hah? KPK. Orang kemarin katanya emasnya aja palsu, 74 kilo. Itu kalau 74 kilo diuangin, Dokter Ismail udah bisa bikin rumah sakit besar itu. Amin insyaallah. Legacy ini akan dilanjutkan sama anak keturunannya beliau insyaallah nanti. Tahu di mana? Ada yang pernah naik travel Baraya enggak? Di jendelanya ada tulisan, berani jujur itu hebat. Nggak penting ya? Saya nggak ngiklan, nggak, beneran nggak. Tapi saya keinget kalimat itu karena benar. Berani jujur itu kan hebat. Nah makanya yuk kita jujur-jujuran. Ya, saya anggap yang hadir di sini usia 40. Maaf, sebentar, maaf. Yang tua jangan jumawa. Yang muda jangan sakit hati gitu ya. Anggap 40. Yuk kita hitung sebentar. Kurang lebih sekitar kita mulai belajar sholat usia 10 tahun. Usia 10 tahun udah paling terlambat. Berarti kita sholat selama 30 tahun. 30 dikali 365 hari kali 17 rakaat kali 5 waktu. Hasilnya 930.000 rakaat. Kita kerjain. Pertanyaannya, berapa persen yang khusyuk? 1. Kita jujur-jujuran kan? Siapa kita tadi? Hamba Allah. Jadi kita sedang mengoreksi diri kita. Yang kedua, berarti sudah 30 kali kita ketemu bulan Ramadan untuk puasa. Pertanyaan saya, ngacung, gak usah jauh-jauh. Yang Ramadan kemarin puasa Ramadan, tapi ketika puasa gak ngomongin orang, ngacung siapa? Oke. Pertanyaan saya sederhana.
Pertanyaan saya sederhana. Apa tujuan puasa? Jadi orang yang bertakwa. Pertanyaan saya adalah, ngomongin orang itu perintah Allah atau larangan? Kalau puasa larangan masih ditabrak, kira-kira puasanya diterima nggak? Itu puasa. Yang ketiga, sedekah kita nggak seberapa. Ya, ngaji Quran jarang-jarang. Kapan terakhir hatam? Ramadan. Iya kan? Dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, dengan fakta seperti itu tentang amalan kita sebagai hamba Allah, kira-kira hari ini kita meninggal masuk surga atau masuk surga tapi transit? Astagfirullah. Betul kan? Kalau Khadijah itu bukan mikirin orang lain. Yang dipikirin, bukan mikirin diri sendiri, yang dipikirinnya orang lain. Kalau kita, yang diungkit itu kesalahan orang lain, bukan kesalahan diri sendiri. Betul apa benar? Ustadz, kan perempuan itu makhluk sejarah, ahli sejarah katanya. Bangga? Bangga? Itu di luaran bunda, di luaran ya ada statement yang kayak gitu. Saya bilang maaf. Tahu nggak kenapa perempuan masuk nerakanya Allah? Bukan karena dia kafir, itu udah jelas. Bukan karena dia nggak sholat, itu udah pasti dihukum. Tapi karena lupa sama kebaikan-kebaikan suami dan selalu mengungkit kekurangannya. Makanya kalau ahli sejarahnya model kayak begitu, tempatnya di nerakanya Allah. Nauzubillahimin. Makanya banyak di media sosial saya perempuan-perempuan yang sering salah paham sama konten yang saya naikin. Karena saya kalau naikin konten itu hari ini tentang perempuan, atau hari ini tentang laki-laki, besoknya sebaliknya, atau di hari yang sama. Rata-rata konten-konten tentang para istri itu konten-konten tentang nasihat untuk suami itu jauh lebih sering FYP daripada nasihat untuk istri. Kenapa? Karena nasihat untuk para suami yang nongkrong di situ, yang menuhin komentar adalah para istri. Iya Ustadz, itu suami saya banget. Ustadz, belasan tahun, puluhan tahun capek saya sabar. Pertama, itu laki-laki yang punya kekurangan itu siapa yang milih dia jadi suami? Siapa? Milih sendiri kan? Sadar nggak? Nggak. Kalau lagi jengkel mana sadar? Iya kan? Pertanyaan kedua, emang yang punya kekurangan cuma suami? Sadar nggak kekurangan diri sendiri? Jarang. Coba kita list kekurangan istri. 1, ceroboh. 2, nggak sabaran. 3, pelupa. 4, tantruman. 5, hobi ngereok gitu kan. 6, hobi cari masalah. Bener kan? Itu perempuan loh. Perempuan itu sering mempermasalahkan hal-hal yang tidak harus dipermasalahkan. Makanya dok, kalau ditanya apa tugas istri, cuman 2, bikin suami tenang saat dia pusing, dan bikin suami pusing saat dia tenang. Iya kan? Itu faktanya. Begitu nggak dok? Lihat, tolong di underline. Ada kata kayaknya. Enggak kayaknya. Enggak. Jangankan beliau, istri saya juga sama kok. Karena perempuan. Janganlah istri saya, yang saya juga bukan siapa-siapa. Istri-istri Rasulullah defaultnya memang begitu. Hobi cari masalah. Hobi cari masalah dan hobi mempermasalahkan hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Contoh, nih, bikin masalah. Lagi kumpul sama sahabat, tiba-tiba Aisyah ngapain? Numpahin makanan. Cuman karena satu kata, cemburu. Ingat, kalimat itu jangan jadi pembenaran seorang istri. Tuh Aisyah aja istrinya Rasulullah begitu. Salah. Ini nasihat sebenarnya untuk laki-laki biar bisa sabar dan memahami bahwa istrinya memang setelan pabriknya begitu. Oke?
Bagaimana dengan Khadijah? Sebetulnya literasi tentang Khadijah itu nggak banyak, Bunda. Tapi walaupun nggak banyak, yang disampaikan sama para ahli sejarah itu spesifik. Buku pertama setelah saya menikah yang saya hatamkan itu adalah buku Khadijah, Ummahatul Mukminin. Covernya warnanya keungu-unguan. Baru setelah itu saya menghatamkan buku tentang Aisyah. Aisyah, Bunda. Kenapa saya bilang tadi di awal bahwa Khadijah itu mulia sebelum menikah dan bertambah kemuliaannya saat menikah. Salah satu bentuk bertambah kemuliaannya apa? Menjadi sebaik-baiknya wanita bagi sebaik-baiknya laki-laki. Pengorbanannya bukan cuma tentang tubuhnya yang rela mengandung, ya kan, melahirkan anak-anaknya, bukan. Bahkan lahir anak pertama itu bukan di tahun pertama mereka menikah, sudah melewati tahun kedua pernikahan, Bunda. Gusar gelisah dengan usia Khadijah yang sudah terus bertambah, khawatir takut tidak bisa memberikan keturunan pada laki-laki yang dia cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah berikan dan Allah kehendaki untuk hamil. Bahkan Khadijah satu-satunya wanita dan istri Rasulullah SAW yang bisa memberikan keturunan, yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak. Ada satu lagi namanya Maria Al-Qibtiyah. Beliau ini adalah budaknya Rasulullah SAW. Tapi kita fokus pada Khadijahnya. Apa yang dilakukan sama Khadijah ketika setelah menikah dengan Rasulullah? Totalitas jadi istri dan mengamanahkan semua hartanya dalam pengelolaan Nabi. Bukan bertambah, Bunda, habis. Bukan Nabi nggak bisa mengelola hartanya, bukan. Tapi hartanya memang setelah dikelola, setiap apa yang didapatkan dikembalikan untuk dakwah dalam fase dakwah kenabian. Berarti kan selama 15 tahun Nabi sama Khadijah bahagia apa enggak? Bahagia. Begitu dapat risalah keislaman, Nabi mengatakan, istriku, istirahatnya kita sekarang sudah selesai. Sama seperti Bunda Lia sama Dr. Ismail. Ini kalau sudah jadi, itu istirahatnya akan semakin berkurang. Kenapa? Totalitas khidmat, karyawan bertambah, ya kan? Kemudian pasien bertambah, amanah berarti kan bertambah. Berarti istirahatnya makin berkurang. Jadi bukan sebaliknya, teman-teman. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati apa yang kita dapat, bukan ya, teman-teman semuanya. Kita boleh kok self love, artinya menikmati apa yang kita upayakan. Tapi itu bukan menjadi ajang untuk flexing. Bukan. Yang harus kita pikirkan apa? Orang-orang yang berada di bawah kita. Bukan memperkaya diri dalam dakwahnya. Apalagi sampai punya rumah yang mewah, Masya Allah. Iya, bukan kita suuzon bahwa mereka ada segelintir orang yang mengkomersilkan dakwahnya, bukan. Maksud saya, yuk kita sama-sama perbaiki mindset kita. Pertama, di 15 tahun pertama, Khadijah bersama Rasulullah itu tetap sadar bahwa mereka hamba Allah. Yang kedua, mereka profesional dengan peran-perannya mereka. Yang satu sebagai istri, yang satu sebagai suami. Nah, pertanyaan saya, Bunda semuanya, saya tanya, apakah sudah profesional menjadi seorang istri bagi suami di rumah? Jawabannya cuman sudah atau belum, nggak pakai insya Allah. Kenapa? Saya nggak percaya insya Allahnya orang Indonesia. Banyak bohong. Bahkan ada yang disumpah pakai Quran aja korupsi kan ya? Ustaz, jangan di pinggir jurang. Banyak dari kita kan belum, tapi nggak sadar ketidakbelumannya kita profesional dengan pasangan kita, justru malah membuat kita menuntut pasangan kita untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Artinya yang terbaik buat kita. Sadar nggak perilaku itu? Nggak sadar, tapi kejadian nggak? Hampir setiap hari. Kenapa sih kamu nggak ngerti? Kenapa sih kamu nggak paham? Maaf, kalau ada yang menikah diawali dengan pacaran, biasanya tahun-tahun awal manis. Begitu anak sudah mulai lahir, beban mulai bertambah, biasanya sifat aslinya perlahan keluar. Terus tiba-tiba keluar, kenapa sih kamu berubah? Bukan berubah, tapi topengnya dibuka sama Allah dan itu wajah aslinya.
Wajah aslinya. Dan itu fakta loh, real. Itu fakta. Kenapa banyak akhirnya yang gagal di usia 5 tahun pertama pernikahan? Karena nggak siap secara mental untuk menjadi sepasang suami istri, walaupun mereka siap untuk menikah. Betul kan? Nah, Khadijah itu sudah mempersiapkan mentalnya dulu. Sudah mempersiapkan. Bukan karena pernah gagal, bukan gagal karena berpisah, bukan. Tapi karena suaminya wafat. Yang dipersiapkan sama Khadijah adalah kesadaran diri tentang, satu, saya hamba Allah. Kedua, saya nanti kalau menikah, saya akan menjadi seorang istri. Hanya seorang istri. Pertanyaan saya, istri itu secara kedudukan dalam Islam di bawah laki-laki atau di atas laki-laki? Di bawah, karena laki-laki lah qawam, pemimpin bagi perempuan. Tapi kalau secara status, laki-laki perempuan itu sama dalam Islam. Sama, yang membedakan apa? Iman, amal, ketakwaannya. Apalagi hak-hak dan kewajibannya, itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi secara kedudukan sama, teman-teman semuanya. Sama-sama hamba Allah. Jadi sebetulnya nggak perlu capek-capek ngomongin tentang emansipasi wanita, karena Islam sudah mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakannya ketakwaannya. Makanya pakaian terbaik adalah takwa, atau inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan seberapa banyak hartanya, bukan seberapa bagus pakaiannya, bukan seberapa tinggi karirnya, bukan seberapa mewah rumahnya, bukan, tapi ketakwaan. Bukan tentang fisik, Bunda. Nah, banyak dari kita justru mempercantik diri secara fisik, tapi lupa memoles hati. Betul apa benar? Ini kan bunda-bunda rata-rata pasukan ngaji. Kalau orang Sunda nyebutnya bringka. Bringka itu bringka dia, pergi ke sono, pergi ke sini. Ya, pasukan ngaji. Pasukan gerudukan majelis ilmu, ya kan? Siapapun ustadz atau ustazahnya datang ngaji. Pertanyaan saya, berapa persen ilmu yang sudah diamalkan? Itu nggak tahu kan? Karena sebetulnya kelihatan, Bunda, ilmu yang diamalkan itu kelihatan dari 3 hal ini. Satu, sikapnya. Yang kedua, ucapannya. Yang ketiga, perilakunya. Sikap, ucapan, perilaku. Kalau dipersingkat 3 hal ini disebut dengan kalimat akhlak. Apa? Akhlak. Sikap, ucapan, perilaku. Pertanyaan saya, Bunda sudah ngaji kemana-mana. Bagaimana sikap Bunda sama suami? Bagaimana lisan Bunda pada suami? Bagaimana perilaku Bunda sama suami? Ada istri yang udah ngaji, Ustadz saya capek nasehatin suami saya. Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh nasehatin suami? Bener kan? Karena nasehati itu terkesan menggurui. Beda sama mengajak. Saya pernah dapat cerita, ini seorang sahabat saya. Singkatannya TW. Beliau hijrah lebih dulu daripada istrinya. Kemudian dia cerita sama istrinya, Umi, Abi itu bahagia banget sama Umi. Dan Abi itu pengen bareng-bareng, singkatnya ya, ini versi saya persingkat. Abi itu pengen bareng-bareng sama Umi bukan cuma di dunia, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya, penduduk surganya Allah itu rata-rata mereka berjilbab di buminya. Ngerasa diguruin gak istrinya? Enggak, tapi diajak untuk bareng ke surga. Setelah itu disampaikan wasiatnya tentang apa? Menutup aurat. Itu cara mengingatkan itu. Bukan nasihati, bukan. Sama bunda-bunda punya suami malas ke masjid misalkan. Atau kesiangan subuhnya misalkan. Abi, mama tuh bahagia jadi istrinya Abi. Atau papa lah ya, biar gampang. Papa tuh udah jadi laki-laki hebat buat mama, buat anak-anak, selalu ngasih nafkah yang halal dan thayyib. Pengen kebahagiaan ini bukan cuma di dunia Pak, tapi sampai ke surga. Dan salah satu kunci menuju surga, pengen dong mama juga diajak sholatnya ke masjid.
Ngerasa diguruin nggak suaminya kalau begitu? Enggak. Nggak ngerasa digurui. Kenapa? Laki-laki itu punya ego, Bunda. Nggak suka dia dengan kalimat-kalimat yang sifatnya perintah. Abi, angkat galon. Jawabannya apa? Iya, dikerjain. Nggak langsung, budek dia sebetulnya. Walaupun dia tahu harus dikerjain gitu. Karena nggak suka dengan kalimat perintah. Datengin suaminya, duduk sejajar, bilang sama suaminya, Abi, tolong angkat galon. Iya, udah, jangan kemana-mana, nggak pakai cemberut, senyum aja depan dia. Sayang, angkatin dong galonnya. Iya, dikerjain nih, langsung duduk dia kan. Dan akhirnya berdiri ngangkat galonnya. Sesimpel itu, dan itu berpeluang pahala. Pertanyaannya, kadang begini, sampai kapan Ustadz? Dan ada orang yang mengambai, lebay Ustadz. Bukan lebay, kita yang tidak pernah mengenal Islam. Itu bukan sesuatu yang lebay. Kenapa? Isi kepala kita tuh distraksinya adalah informasi-informasi tentang sekuler dan kapitalis. Makanya ada istilah apa? Ustadz gak mau, dianya aja begitu. Seolah-olah pernikahan itu take and give. Salah. Dalam Islam, pernikahan itu adalah giving terus. Kenapa? Kenapa harus giving terus? Karena di situ peluang hisabnya kita di hadapan Allah. Pertanyaan saya gini, peluang pahala itu ada pada kata di atau me? Peluang pahala itu ada pada kata me, bukan kata di. Kalau di itu kan di ngertiin, dipahamin, didengar, dimanja, ya, pasif kan. Tapi yang aktif ada pada kata me, memahami, mengerti, mendengar, ya, memaafkan, memaklumi, dan lain sebagainya. Itu yang harus jadi keyakinan kita. Makanya tadi saya sempat diskusi sedikit sama Dr. Ismail. Ada ayat di dalam Quran. Ini ayat pertama yang baru saya baca ya. Quran surat ke-7. Surat ke-9 At-Taubah ayat 105. Allah berfirman dengan kalimat i'malu. Beramallah, berbuatlah. Artinya apa? Profesional lah kamu. Berarti sebagai seorang istri diminta profesional. Sebagai seorang suami diminta profesional. Pertanyaan saya, orang yang profesional itu memikirkan hak atau melakukan kewajiban? Fokus pada kewajiban. Fokus pada kewajiban. Itu orang profesional itu. Karena dia yakin bahwa haknya pasti akan diberikan kok. Kalau tidak sekarang, mungkin besok. Makanya orang kerja baru masuk di awal bulan, ya, dia akan dapat gaji di bulan depannya. Dan dia yakin pasti akan datang tanggal gajian itu. Makanya fokus dia masuk kerja profesional. Sebaik mungkin dijaga job desk-nya dan lain sebagainya. Termasuk jadi suami istri itu begitu. Kenapa? Karena lanjutan ayatnya, Allah, Rasulnya, dan orang-orang di sekitarnya yang terlibat aktivitas dengan kita. Berarti pasangan kita, anak-anak kita, orang di sekitar kita akan memberikan persaksian di hadapan Allah. Akan ngasih persaksian. Teman-teman semuanya, nanti ada saya kaitkan dengan tentang how to-nya, tentang profesionalisme itu. Ada kok dalam Quran. Saya biasanya kemana-mana sama istri. Dan bukan lagi nggak dibawa, harus pulang dulu ke Bandung karena si kecil sendirian di rumah. Beberapa hari kemarin di Senin Selasa sore itu sudah saya antarkan ke stasiun Wus di Halim. Nah, kenapa? Di 95%, 90-95% kegiatan dakwah saya bawa teteh. Jawabannya sederhana. 1, itu sunnah Rasul. Nah, Dr. Ismail, terus kemudian Bunda Lia bekerja berpartner bareng-bareng, itu sudah sunnah Rasul. Rasulullah SAW bersama dengan pasangan. Yang kedua, saya merasa tenang karena dia ada. Terus Ustadz, si kecil gimana kalau tetehnya dibawa-bawa? Saya titipin sama Allah, selesai. Simpelnya begitu. Dan gak perlu tahu gimana caranya kan. Karena yang paling penting adalah ketika saya pulang, saya harus membayar waktu yang terbuang menjadi waktu yang hangat bersama dengan anak, dan itu quality time. Ini jawaban yang sama persis ketika beliau, Dr. Ismail, nanya sama saya di forum kajian keluarga waktu itu. Betul ya dok ya? Waktunya sama-sama sibuk, iya, tapi kesibukannya nggak dibawa pulang ke rumah. Nah, tentang how to profesionalisme seorang suami dan istri,
Ada di Quran surat keempat ayat 19. Secara posisi kutipan ayatnya ini ada di bagian tengah menjelang akhir dari ayatnya. Allah berfirman begini, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Apa artinya? Perlakukan pasanganmu dengan cara yang baik. Apa maksud konteks antara suami istri? Begini teman-teman, cintai suamimu sebagaimana dia ingin dicintai, dan cintai istrimu sebagaimana dia ingin dicintai. Bagaimana perempuan ingin dicintai? Didengar, difahami, dingertiin, dimanja. Berarti itu wasiatnya kepada siapa? Suami. Dan bagaimana cara mencintai suami sebagaimana dia ingin dicintai? Wasiat ini kepada para istri agar dia profesional juga menjadi seorang istri. Bagaimana? Jangan menginjak-injak sisi marwahnya sebagai seorang pemimpin dalam rumah. Kalau lagi ngomong, jangan ngereok, jangan intonasinya ketinggian, jangan terkesan ngajarin, jangan terkesan merintah, ya. Apresiasi, validasi rasa lelah capeknya. Nanti itu akan kembali kepada kita, Bunda. Asalkan ada satu syarat yang harus kita penuhi. Apa? Melakukan semuanya ikhlas dan sabar. Itulah Khadijah. Dia nggak sibuk sama dirinya, tapi dia sibuk bagaimana suaminya harus selalu bahagia saat bersama dengan dia. Itu apa di? Membahagiakan suaminya, melayani suaminya, mencukupi suaminya. Bahkan hartanya diberikan. Makanya Bunda, Rasulullah tuh kan pernah marah sama Aisyah. Kenapa marah sama Aisyah? Aisyah tuh cemburu sama Khadijah sampai dibilang nenek tua yang wanita tua yang sudah nggak ada. Sedangkan engkau sudah mendapatkan gantinya sekarang. Langsung tensi Rasulullah naik kan? Marahnya bukan marah kayak laki-laki zaman sekarang, enggak. Rasulullah marahnya itu cukup meninggikan suara, istrinya udah pada takut itu. Kalau sekarang lempar barang. Nanti saya bahas kenapa itu terjadi sama laki-laki zaman sekarang. Karena itu berkaitan dengan mental health issue. Yang bahasa kerennya disebut dengan istilah inner child. Dan yang duduk di sini pun sebagai seorang istri banyak yang punya inner child. Cuman banyak yang nggak sadar. Nah, kata Rasulullah SAW, dia tidak pernah tergantikan. Kenapa? Karena dia bisa memberikan keturunan sedangkan istri-istriku yang lain tidak. Dia memberikan semua hartanya, ya kan? Dan percaya kepada saya ketika yang lain tidak percaya dan ragu dan lain sebagainya. Itu kan sebuah kesan yang ditinggalkan oleh Khadijah kepada suami tercintanya, sehingga sampai sudah berganti tahun pun kebaikannya selalu teringat. Pertanyaan saya adalah, Bunda, sudah ngasih kesan apa sama suami? Sehingga besok lusa, bukan masalah kawin lagi atau enggaknya suami ketika Bunda meninggal, bukan. Tapi poinnya adalah Bunda meninggal duluan, suami bilang dan ngangkat tangan, ya Allah, saya ridho kepada istri saya dengan semua pelayanan dan ketaatan dia. Kenapa itu diperlukan? Nabi yang mengatakan, istri yang wafat lebih dulu dan suaminya meridhoinya, terbebas siksa kubur, 8 pintu surga dibuka semuanya. Pertanyaan saya, apa kesan yang sudah ditanamkan ke dalam diri suami masing-masing? Kan mau jadi Khadijah zaman now kan? Jadi bukan ngomongin hartanya, belum. Ngomongin pribadinya dulu. Karena apa? Siapa diri kita itu akan menjadi magnet rezeki atau penolak rezeki, Bunda. Istri yang soleha itu adalah penarik rezeki. Dan istri yang kurang soleha, berarti banyak tidak bersyukurnya, ada kemaksiatan-kemaksiatan kecil yang dia lakukan, itu akan menjadi penghambat turunnya rezeki bagi keluarga. Kalau apalagi kalau bunda-bunda nggak kerja gitu kan, cuman di rumah, ya. Sedangkan suami berjibaku, coba biasakan duduk di atas sejadah, bukan main HP. Kan ini main HP-nya pindah ke atas sejadah. Ngaji Ustadz baca Quran, oke. Berapa lama? 2 jam. Coba dilihat persentasenya. Benar-benar selama 2 jam ngaji Quran atau diselingi buka media sosial. Apalagi kalau muncul pop up notifikasi gitu kan.
Dari grup kesayangan judulnya. Apa? Mbak, ada berita baru. Langsung dibuka itu. Langsung pengen nimbrung gitu. Nah ini kan PR, masalah. Jadi apa pelajaran dari yang saya sampaikan? Yuk fokus membenahi diri kita. Saya titip pesan nih kepada para bunda-bunda. Dan ini juga buat Bunda Lia. Coba tanyain sama suami. Semoga udah ya. Coba tanyain sama suami. Papa, Abi, Ayah, aku tuh udah jadi istri yang solehah belum buat Ayah? Saya yakin diantara yang duduk di sini sebagian besar belum pernah nanya begini. Aku tuh udah bikin Abi, Ayah, Papa merasa cukup nggak dengan diri aku sebagai istri? Aku tuh udah jadi istri yang menjadi alasan Papa selalu pulang ke rumah. Pertanyaannya gini. Kenapa banyak istri yang belum mempertanyakan ini kepada suami? Karena takut sama jawabannya. Betul kan? Terus dijawab sama suami, kok mikir sih? Salah kan? Iya, udah semuanya. Kok kepaksa jawabannya? Terus dijawab, enggak deh, enggak. Oh, jadi selama ini aku enggak berarti buat kamu. Ayo. Masalah semua kan? Itu perempuan gitu. Makanya saya pakai intonasi yang lembut, yang halus. Berarti ini maksudnya mengajarkan untuk kita dalam kondisi yang tenang. Ngobrol sama suami begitu. Saya sama Teteh, kami menikah belum lama. Baru 15 tahun berumah tangga. Saya sama Teteh itu insya Allah sudah di level kami sama-sama fokus untuk menjadi yang terbaik bagi pasangan. Bukan menuntut lagi. Bukan karena sudah masuk 15 tahun, bukan. Tapi fase itu sudah banyak yang kita lewatin bersama. Frekuensi kami ketemu betul-betul match itu di rentang antara usia pernikahan 5-10 tahun. 5-10 tahun. Itu ketemu matchnya. Teteh pernah nanya begini, kami sih biasanya pillow talk. Kalau nggak pillow talk ngobrol di mobil. Teteh pernah nanya, Ayah, kalau Bunda meninggal, Ayah nikah lagi nggak? Horor kan? Bun, kalau Bunda nanya begitu sama suami, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa kira-kira? Hah? Enggak, Bunda yang nanya ke suami Bunda sendiri. Terus suami bakal jawab apa? Bohong. Pasti bohong dia. Dia pasti bohong. Kalau saya Rido Febri, saya ngejawabnya enggak dengan jawaban enggak dan enggak jawaban iya. Oh berarti ngambang Ustadz? Enggak. Justru saya menenangkan Teteh dengan cara yang jauh lebih elegan. Persis seperti tadi yang saya sampaikan. Apa yang saya bilang? Kalau betul Ayang meninggal lebih dulu, Ayah akan berdoa sama Allah, ya Allah, saya sudah ridho dengan semua ketaatan pelayanannya selama ini. Capek lelahnya dia jadi istri. Kesabarannya menerima saya dan lain sebagainya. Kenapa itu yang Ayah sampaikan sayang? Karena Nabi yang bilang, istri yang wafat dapat ridho Allah, terbebas siksa kubur, 8 pintu surga dibuka semuanya. Harapannya Bunda yang jemput Ayah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nangis nggak itu? Nangis dia nangis dan jauh lebih tenang. Kenapa? Karena terpatri di alam bawah sadarnya bahwa bukan tentang suaminya nikah lagi atau enggak. Saya sudah mendapatkan keriduan suami, maka saya akan lakukan terus yang terbaik buat suami saya sebagai istrinya. Jadi fokus pada me-nya. Sama demikian juga saya Bunda. Jadi nggak sibuk nuntut. Karena Khadijah itu tidak menuntut kepada Rasulullah SAW. Tidak. Makanya pertanyaannya gini. Para suami nih yang setiap sore kalau misalkan ada yang kerjanya harus ke daerah Jakarta, berarti kan nyampe di rumah sudah gelap, ya. Pertanyaannya adalah, nih para suami pulang ke rumah hanya sebatas kewajiban atau dia butuh ketenangan dan kenyamanan dan itu adalah rumah dan Bunda sebagai istrinya? Tanya tuh, jadiin renungan. Karena ada yang pulang cuma kewajiban karena statusnya suami istri, nyampe di rumah rebahan, main HP, ketiduran. Besok pagi berangkat kerja, nyampe rumah rebahan, makan, ketiduran.
makan nggak mungkin ketiduran, main HP habis itu ketiduran. Itu kewajiban. Ngobrolnya hampir jarang. Yuk kita flashback ya. Di tahun-tahun pernikahan awal ngomongin apa? Nanti pengen punya rumah di mana, dekorannya kayak gimana, ya, liburannya kemana. Dulu di awal-awal tahun obrolan receh itu jadi asik. Sekarang obrolannya tuntutan, SPP, belanja bulanan, galon. Bukan masalahnya yang bertambah, tapi karena banyaknya luka yang kita pendam selama ini dan kita nggak bisa melepaskannya, akhirnya banyak yang ngalamin namanya disconnection hati. Hatinya udah nggak nyambung lagi. Apa buktinya? Tidur di kamar yang sama, rebahan di atas kasur yang sama, tapi beradu punggung dan wajah mereka bercahaya. Ngapain? Sibuk masing-masing kan? Ya kalau yang enggak alhamdulillah. Kalau yang iya itu kan fakta. Pertanyaan saya, kenapa sesuatu yang berkah di depan kita abaikan? Ustaz, tapi susah ngobrol sama suami saya. Bukan susah, ngobrol itu ada dua caranya. Satu, tahu caranya. Yang kedua, benar waktunya. Terus gimana Ustaz ngobrol sama suami? Satu, kenyangkan perutnya. Kedua, puaskan dulu syahwatnya. Gak apa-apa. Besok pagi dia akan santai, relax. Karena endorfinnya sudah lepas, dopaminnya lepas. Diajak ngobrol, nyambung bunda. Masalahnya kan kita, jeleknya perempuan, itu kalau pengen ngobrol harus ditumpahin saat itu. Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh? Kan harus ditahan dulu, berarti membaca situasi dan kondisi suaminya. Bukan suaminya yang gak ngerti. Jangan-jangan dia pulang ke rumah bawa beban masalah yang gak bisa diceritain sama kita, tapi kelihatan dari wajahnya dia. Tahan diri dulu. Khadijah kan begitu. Rasulullah dalam kondisi takut pulang, yang dicari siapa? Khadijah kan? Ada gak yang pengen diceritain sama Khadijah? Sangat pengen. Kondisi anak ya, capeknya dia, lelahnya dia. Tapi begitu pulang, tersenyum kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Separuh rasa takut saya hilang. Pertanyaan saya, kalau suami pulang ngelihat muka bunda, hilang masalahnya atau nambah masalahnya? Kan itu PR-nya. Jadi maaf bunda, ini bisa kelihatan karena ada polanya. Lihat, kalau suami setelah pulang, yang dikerjakan hanya sifatnya template. Paham maksud template? Nih, masuk kamar, ganti baju, ke kamar mandi, bersih-bersih ya. Selesai dia makan, habis itu rebahan, scroll, jarang ngobrol sama istri, tahu-tahu ketiduran. Itu template, berarti lelah dia. Bukan lelah dengan luar, tapi lelah dengan situasi dan kondisi rumah. Kok Ustadz seolah-olah kayak nuntut kita para istri? Bukan, saya ingin menyelamatkan para istri yang hadir di sini agar bisa sesurga sama Khadijah. Nah, mindsetnya ke situ. Agar sesurga dengan Khadijah. Di mana surganya Khadijah? Surga Firdaus. Level paling puncak. Apa yang harus dilakukan? Kata bahasa Al-Qur'annya, litaskunu ilaiha. Jadilah tempat yang nyaman dan tenang ketika suami kembali pulang ke rumah. Itu benda. Pertanyaannya, gimana caranya? Tirakat. Kalau kata orang, tahu tirakat? Salah satunya adalah memperbanyak amal yang kita kerjakan. Kenapa tadi saya tanyain berapa banyak sholat yang khusyuk dari 930.000 rakaat yang kita kerjakan. Karena itu akan menentukan siapa diri kita. Saya bunda, seorang Ridho Febri, dulu profesional. Saya berdakwah baru 10 tahunan. Ya, saya punya latar belakang yang beraneka macam. Nanti kalau podcastnya saya sama Ustadz Fatih Karim sudah naik, silakan ditonton. Itu hanya cerita sepersekian persennya aja. Tapi itu loh gambaran tentang saya. Karena memang beliau memintanya saya menceritakan tentang itu. Karena banyak orang melihat saya seperti sekarangnya. Gitu, seperti sekarangnya. Nah itu cerita saya. Nah saya bersyukur punya istri, teteh, solihah. Kenalnya di mana Ustadz? Di Facebook. Dan saya nggak pernah tahu wajah beliau seperti apa, karena beliau perempuan yang tidak pernah eksis wajahnya di media sosial. Waktu itu di Facebook. Jadi saya ta'arufnya sama orang tuanya.
Saya taruhnya sama orang tuanya. Bahkan teteh itu sampai sebel sama saya. Nih cowok bener nggak sih mau nikah sama gue? Apa enggak? Karena apa? Saking cueknya saya sama beliau. Karena fokusnya sama orang tuanya. Dan begitu menikah, ya sudah semuanya total keluar. Siapa diri saya? Hampir setiap hari kami berselisih. Dan hampir setiap hari teteh itu nangis. Kenapa? Saya darah Sumatera. Istri orang Sunda. Masya Allah. Gitu. Bukan teteh yang ngimbangin saya, tapi saya yang nurunin tensi ego saya. Karena itu tugas laki-laki. Itu tugas saya. Sampai akhirnya apa? Terus ya berproses segala macam. Makanya Bunda, kalau misalkan cari yang sempurna itu banyak secara visual. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang sempurna itu bisa sesabar istri saya? Belum tentu. Bunda, dipilih sama Allah, bersuamikan laki-laki sekarang yang jadi suami, berarti Allah percaya sama Bunda, bisa sabar beribadah kepada Allah, dan lapang hatinya ngadepin kekurangan pasangan. Jadi saya pengen menyelamatkan Bunda, bukan membela laki-laki, bukan, salah. Ayatnya aja, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Sebelum nyelamatin orang lain, selamatin diri sendiri. Nah, saya berwasiat untuk menyelamatkan kita para muslimah, para bunda, agar bisa sesurga dengan Khadijah. Bagaimana caranya? Satu, perbaiki hubungannya sama Allah. Apa ibadahnya? Sholatnya. Kenapa Bunda? Ada sholat 5 waktu. Bunda punya teman-teman yang nonis? Ada? Ada. Ada yang ibadahnya hanya seminggu sekali kan? Ada yang ibadahnya pagi dan sore doang kan? Ada. Kalau nggak salah itu Hindu, ya kan? Pagi dia bakar dupa, ya kan? Kemudian sore juga melakukan hal yang sama. Saya tahu ritual itu ketika ke Bali, Bunda. Dan alhamdulillah saya sangat respect dengan teman-teman sahabat-sahabat di Bali waktu itu. Kenapa? Saya ngisi kajian yang ngejagainnya itu pecalang. Itu Masya Allah. Itu luar biasa. Bukan cuman salaman, pelukan sama mereka. Tapi saya juga pernah mau ngisi kajian di satu tempat, dibubarin sama saudara muslim. Gitu. Jadi itu pelajaran langkah dakwah yang saya alami selama ini. Nah, yang mau saya ceritakan gini, kenapa kita sholat 5 waktu? Dimulai dari subuh. Subuhnya Jakarta Depok 442. Masih gelap kan? Kemudian ketemu lagi sholat zuhur. Sudah siang panas. Pertanyaannya, kenapa sholat di tengah hari yang panas? Ini hikmah namanya. Karena Allah pengen kita hatinya kembali tenang. Kenapa di waktu subuh yang gelap kita disyariatkan untuk sholat subuh? Agar hati kita siap menghadapi dunia yang keras dan dengan semua ujiannya. Siapa dunia paling dekat? Pasangan, anak-anak. Ya, makanya diistirahatkan. Rest area pertama itu adalah sholat zuhur. Kenapa ada sholat zuhur? Allah tahu sudah setengah hari kita capek. Dokter Ismail, Bunda Lia sudah ketemu pasien berbagai macam pola, karyawan teman-teman juga, bunda-bunda juga sama. Nganterin anak ke sekolah. Perjalanannya ada yang pakai motor, ada yang pakai kendaraan, kan dinamikanya macam-macam. Kalau yang pakai mobil, kadang parkir berhenti sembarangan. Yang pakai motor ngesen kiri belok kanan, pelaku ya, dan lain sebagainya. Itu kan capek. Makanya diistirahatin sama Allah di waktu zuhur, biar hati kita kembali lagi tenang, lapang. Aduin semuanya sama Allah, ceritain. Kenapa ada sholat asar dan maghrib berdekatan? Karena Allah pengen bunda-bunda sebagai istri mempersiapkan diri sebelum suami pulang ke rumah. Jadi mengontrol hati, perasaannya sebelum bertemu dengan suaminya. Karena suami pulang dengan masalah. Walaupun kita punya masalah, maka kalimat tadi mendahulukan suami dulu. Mendahulukan suami. Kenapa ada sholat isya di waktu malam? Diawali ibadahnya kita dari waktu yang gelap, ditutup dengan waktu gelap. Karena Allah pengen kita tidur tanpa dendam kepada siapapun.
Pertanyaan saya, ada agama lain yang selengkap itu? Gak ada. Pertanyaan saya, kenapa kita nggak bisa mensyukurinya sebagai seorang muslim? Yang kadang sholat cuman seadanya, melepas kewajiban. Emang Khadijah dulu sholat Ustaz? Sholat. Khadijah itu agamanya adalah agama bertuhan Allah yang Maha Esa. Agamanya itu bukan menyembah berhala seperti banyaknya masyarakat saat itu. Sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu juga bertuhankan Allah yang Maha Esa. Makanya orang yang benar, Bunda, cara berpikirnya bahwa Tuhan itu ahad, maka mudah untuk mendapatkan cahaya hidayah. Seperti halnya Khadijah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa para sahabat yang lain. Termasuk Umar bin Khattab. Ini pelajaran besar buat kita. Takar diri kita, bagaimana sholat kita selama ini, Bunda. Padahal Allah yang mengatakan kan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan yang paling banyak dilakukan oleh seorang istri kepada siapa? Nah, suaminya. Maka kalau Bunda sholatnya sudah benar, ya, bukan hanya sekedar terlihat baik, tapi kalau sudah benar, maka apa yang akan terjadi? Suami akan nyaman dengan Bunda dan kemudian trustnya muncul. Pertanyaannya, kenapa banyak pasien yang berdatangan ke dokter Ismail dan juga Bunda Lia? Karena nyaman. Ya, semua diterima. Yang BPJS, yang asuransi, semuanya diterima. Akhirnya kan trustnya hadir. Emang trust itu datang sekonyong-konyong gitu? Enggak. Itu lahir dari kenyamanan. Kenapa Bunda akhirnya sekarang tidak seterbuka dulu sebagai seorang istri kepada suami? Karena banyak luka yang tergores dalam hati. Iya kan? Akhirnya tidak trust 100%. Kenapa? Karena seringnya nggak nyaman ketika ngobrol sama suami. Betul kan? Itu yang terjadi. Maka kita bangun dulu kenyamanan kita dengan Allah. Sehingga Allah berikan kepercayaannya kepada kita. Apa? Suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha. Kan Ustadz, kita nggak bisa ngerubah suami. Saya nggak nyuruh ngerubah suami. Saya nyuruh ngerubah diri kita. Karena pasangan itu tidak selalu jadi ujian buat kita. Kadang pasangan itu adalah cerminan siapa diri kita secara kualitas di hadapan Allah. Jadi kalau punya pasangan yang apa adanya, ya, maka kita juga beribadah kepada Allah tergambarkan dengan ibadah yang apa adanya. Itu Bunda. Itu hukum sunatullah. Kan ayatnya ada. Quran surat ke-24 An-Nur ayat 26. Tentang apa? Laki-laki baik untuk perempuan baik, perempuan baik untuk laki-laki baik, laki-laki buruk untuk perempuan buruk, perempuan buruk untuk laki-laki buruk. Nah, terus muncul pembelaan diri. Terus bagaimana dengan Asia? Hah? Ya kan ada pembelaan diri begitu. Nah, pertanyaan itu saya jawab dengan pertanyaan, apakah yang bertanya ini seorang perempuan yang solehahnya sama seperti Asia? Jadi jangan bertanya sesuatu yang level kita tuh berbeda. Ya, levelnya kan berbeda. Dan jangan juga menceritakan terus bagaimana dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Apakah kita juga sesoleh Nabi Lut dan sesabar Nabi Lut dan Nabi Nuh ketika mendakwahkan kepada keluarganya? Tidak. Terus apa yang harus kita fokuskan? Fokus perbaiki diri. Fokus perbaiki diri. Kenapa Bunda? Secara fisik kami nih para laki-laki itu menjaga para istri. Secara fisik. Tapi secara spiritual, tirakat, doa dan ibadah yang dilakukan oleh seorang istri, itulah yang menjaga suami ketika keluar rumah. Makanya kalau kita jujur nih ya, maaf, kalau terjadi perselingkuhan dalam sebuah keluarga, ini cara saya menganalisanya begini. Siapa yang salah? Salah istri, salah suami? Kedua-duanya. Ini cara saya menganalisa. Kenapa kedua-duanya? Yuk kita runut dulu. Satu, apakah istrinya sudah membuat nyaman suasana rumah sehingga suami itu betul-betul pulang seutuhnya? Atau hanya pulang sebagai sebuah kewajiban? Kedua,
apakah hak-hak dari seorang suami sudah diberikan dan itu menjadi kewajiban seorang istri? Apa di antara kewajiban seorang istri? Kan ada istilah begini, perempuan itu keluar rumah yang soleha itu ke Arab-Araban, di dalam rumah dia ke Barat-Baratan. Centil sama suaminya. Suami lagi kerja, masakin makanan kesukaan, dipotoin, kirimin ke suami. Tulisan di bawahnya, sayang, aku tunggu di rumah, makanan kesukaannya udah siap. Pulang suami sampai rumah, arahkan ke kamar, ganti baju, masuk kamar mandi, dia bersih-bersih. Begitu selesai bersih-bersih, masuk kamar, ya, buat salin pakaian, ikut. Tanya sama suaminya, Abi mau makan masakan Umi atau makan Umi dulu? Betul kan, Dok? Suka nggak begitu, Dok? Sebagai laki-laki, 2 jempol coba. Kita ngomongin laki-laki loh, itu kan kewajiban istri kan? Kira-kira demi Allah saya bilang, kalau suami yang seperti itu kan, betah nggak dia di rumah? Demi Allah betah. Kenapa? Karena di rumah full service. Dan yang akan selalu dicari itu adalah rumah untuk kembali dan pulangnya dia. Oke, gak usah lah ngomongin tentang itu juga. Misalkan ada fase sedang haid, tinggal kita bercanda sama pasangan di atas kasur kan. Sederhana teman-teman semuanya. Dan itu bisa diupayakan. Nah masalahnya pendidikan ilmu seperti ini kan kita gak pernah dapat dari kecil. Iya kan? Coba saya ambil langkah yang lebih besar lagi. Siapa yang ngajarin tentang pendidikan seks kepada anak? Orang tuanya. Pertanyaan saya, apakah yang duduk di sini sebagai orang tua, sebagai seorang ibu yang punya anak perempuan, pernah ngajarin tentang reproduksi dan pengetahuan seks kepada anak perempuannya? Belum tentu. Termasuk juga anak laki-laki. Coba staycation keluar, hangout gitu ya, ngobrol tentang perempuan ke anak perempuan, sambil ke salon gitu kan. Di jalan tuh ngobrol. Nah, perempuan itu alat reproduksinya begini, nanti menstruasi itu begini, kamu pasti akan ngalamin saat pertama kali menstruasi itu kondisinya seperti ini, nanti apa yang harus kamu lakukan, dikasih tahu, diedukasi. Sama yang laki-laki juga gitu Bunda. Itu udah level up ya. Ini tentang parenting kepada anak. Nah masalahnya orang Indonesia banyak yang nggak tahu tentang itu. Bahkan saya banyak ketemu orang sampai level pendidikan tok-tok mentok profesor Bunda, tapi pendidikan agamanya belum nyampe PAUD. Seriusan, belum nyampe PAUD. Dan jangan-jangan itu kita ngejar dunia S1, S2, S3 mentok, ilmu dunia semuanya. Tapi untuk akhirat kita nggak pernah membekali diri kita. Dan bukti yang terjadi adalah apa? Sholat hanya sekedar sholat. Terus ketika dia kasih masalah, Ustadz selama ini saya sudah sholat, saya sudah berikan apa yang menjadi kewajiban saya kepada Allah, tapi kenapa Allah nggak kunjung ngasih solusi dalam hidup saya? Saya tidak mengatakan itu adalah bentuk protes, baik sangkanya saya. Tapi tahu nggak kenapa nggak semua permintaan kita diijabah sama Allah? Dosa kita digugurin. Betul kan? So, saya mau tanya, setiap hari yang kita lakukan lebih banyak mengerjakan amal soleh atau amal salah? Itu dari mulut, mata, pendengaran, hati, pikiran, ya kan? Bahkan jemari kita juga sekarang justru malah bisa jadi dosa jemari kita lebih banyak daripada dosa mulut kita. Betul kan? Karena apa? Gibahnya sekarang pindah ke media sosial kan? WhatsApp, Telegram, ya kan, iMessage atau apapun itu gitu. Pindah ke situ. Nah ini PR teman-teman semuanya. Maka kalau pengen jadi Khadijah zaman sekarang, perbaiki hubungan kita dengan Allah dulu sebagai hamba Allah. Karena bunda-bunda semuanya sebelum jadi istri, sebelum jadi ibu, dan juga sebelum jadi suami, sebelum jadi ayah, kita selamanya hamba Allah. Maka ketika ada masalah di fase pernikahan, ngadu sama Allah. Ada masalah dan ujian dari fase anak, maka ngadu sama Allah. Itu fitrahnya kita yang sering kita lupakan. Perbaiki sholatnya, karena janji Allah sholat itu mencegah kita dari berbuat kemaksiatan. Artinya kita akan meminimalisir terjadinya kemaksiatan dan fokus pada apa yang menjadi kebaikan yang bisa kita upayakan dan usahakan. Bunda, saya nggak mengatakan suami bunda itu manusia sempurna.
Dan saya sedang tidak membela mereka. Kenapa? Kalau ada laki-lakinya di majelis ini, ada sih, saya sama Dr. Ismail ya, sama yang di belakang gitu. Maksud saya kalau ada para suami, saya pasti akan nyentilin mereka juga. Kemarin saya ngisi di Masjid Al-Latif, Pasaraya Blok M. Itu juga sama, saya sentilin para laki-lakinya karena cukup banyak. Tapi lebih banyak lagi para ibu-ibunya. Penuh bunda. Laki-lakinya itu cuma 10% kali, nggak nyampe kayaknya ya gitu. Nah itu adil. Islam itu adil. Laki-lakinya disentilin, perempuannya diarahin. Nah, ada satu statement nih bunda dari salah seorang guru kita. Saya suka banget dan ini saya catat. Jadi kalau ada nasihat-nasihat dari guru itu sering saya catat. Kenapa? Saya sadar pendengaran saya terbatas dan memori saya untuk mengingat pun terbatas. Cuman apapun yang saya catat itu pasti saya baca lagi, saya buka lagi. Nih, kata beliau, wanita terbaik itu tidak sibuk memenangkan pikiran dan perasaannya, tetapi ia hidup dengan janji-janji Allah. Siapa wanita terbaik itu? 4 kan? 1 Khadijah binti Khuwailid, kedua Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW, yang ketiga Asiyah binti Muzahim, yang keempat Maryam binti Imran. Apa maksud kalimat tidak menuhankan perasaan mereka, tidak memenangkan perasaan mereka? Bunda, lihat gambaran tentang Maryam, wanita suci, tidak pernah tersentuh laki-laki manapun, tiba-tiba hamil. Kalau ngikutin perasaannya, ya Allah saya nggak suka, saya nggak terima, saya gugurin aja ya Allah ya. Kan ada perempuan yang model kayak begitu, ada. Padahal itu kan ulah enaknya mereka sendiri yang sesaat. Tahu-tahu akhirnya hamil. Nah, Maryam tidak melakukan itu. Dia terima ketetapan Allah. Dia terima ketetapan Allah itu bunda. Yang kedua, Asiyah binti Muzahim, istrinya siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Iya kan? Kalau setelannya model perempuan zaman sekarang, betul Ustadz, taat sama suami itu perintah Allah, tapi laki-laki yang gimana dulu gitu. Itu perempuan model begitu mindsetnya bunda. Insecure ketemu Asiyah. Insecure pasti ketemu Asiyah. Kenapa? Kan suami di rumah bukan Fir'aun kan? Dan gak Fir'aun amat kan? Nauzubillah min zalik kan? Banyak loh, Dok Ismail, yang komen di media sosial saya, Ustadz, suami saya itu lebih buruk daripada Fir'aun. Saya mikir gini, perasaan level paling mentok yang diceritakan dalam Islam tentang keburukan laki-laki itu adalah Fir'aun gitu. Nggak mungkin lebih buruk daripada Fir'aun, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi mengatakan salah seorang pembesar kafir Quraisy itu adalah Fir'aun zaman now. Di zamannya Nabi Musa ada Fir'aun, dan di zamanku adalah dia Fir'aunnya. Saya lupa antara Abu Lahab atau Abu Jahal, antara itu. Berarti kan itu level mentoknya orang dengan semua kemaksiatan dan laki-laki. Nah, yang mau saya tanyain gini, bunda, suami di rumah pernah bunuh orang nggak? Nggak pernah ya? Iya kan? Kecuali menyakiti perasaan. Betul ya? Nah, itu PR buat kita. Berarti kan masih ada peluang kebaikan. Coba bayangin kalau kayak Asiyah, kayak perempuan zaman sekarang yang menuhankan perasaannya bunda. Menuhankan perasaan. Jadi dalam diri kita, laki-laki perempuan itu ada 2 hal yang berbeda. Kalau laki-laki banyak yang menuhankan logikanya, sehingga imannya itu dipimpin sama logikanya. Sedangkan perempuan menuhankan perasaannya sehingga imannya jadi makmum dari perasaannya. Harusnya gimana? Dibalik. Iman jadi imam bagi perasaan, iman jadi imam bagi logikanya. Kalau perasaan dipimpin sama iman, maka bunda akan menjadi wanita yang paling hangat di dalam rumah. Kenapa? Karena kekuatan dari seorang perempuan adalah perasaan dan kasih sayangnya. Makanya rahim ada pada diri perempuan. Itu bunda. Mau buktinya? Bunda, kalau udah ngelihat suami sakit,
mau pernah sejengkel apapun, mau pernah sekecewa apapun, pasti nggak tega sama dia. Itu rahim itu. Karena dipimpin sama imannya. Makanya berbelas kasih kan. Walaupun di awal-awal ngerawatnya itu terpaksa gitu ya. Tapi pada akhirnya keterpaksaan itu karena dorongan iman. Akhirnya apa? Mengontrol perasaannya sehingga Allah membuka semua kebaikan-kebaikan suami. Sambil mijitin, netes air mata. Ya Allah, ini laki-laki yang sudah banyak berjuang. Tiba-tiba ke trigger lagi. Tapi nyebelin juga ya Allah. Itu manusiawi. Tapi pada faktanya kan memori baik itu ada. Pengen tahu bagaimana pembuktiannya? Tanya sama istri yang suaminya sudah meninggal lebih dulu dan suaminya orang baik. Pasti penyesalan. Kenapa? Itu hebatnya Allah. Siap. Itu keajaiban Allah. Bagi perempuan yang menuhankan perasaannya, ya, itu sama Allah yang selalu diingat sama kita adalah kekurangan pasangan sehingga kebaikannya terpendam. Begitu sudah meninggal, dibalik sama Allah. Kekurangannya hampir tidak pernah terbaca, yang selalu diingat adalah tentang kebaikan-kebaikannya. Makanya rata-rata istri yang solihah, suaminya sudah meninggal, orang soleh, orang baik, rata-rata setia dan gak nikah lagi. Bukan gak mau, yang lamarnya pasti banyak. Tapi takut dapat suami yang tidak seperti suaminya dulu. Padahal laki-laki ini mungkin terkenal lelet, slow living gitu ya, kurang satset, kurang inisiatif. Oh, itu jadi emosi yang hampir setiap hari ketika suaminya masih ada. Papa tuh gimana sih? Papa tuh gak bisa cepet sih. Papa tuh pelupa banget sih. Bla 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 dan sebagainya gitu. Itu dibaca semua. Begitu suaminya sudah meninggal, cerita sama anak apa? Nah, papa kamu tuh orang hebat. Selalu sabar sama mama. Diomelin sama mama. Diem, senyum, sabar. Tahu-tahu dia yang minta maaf. Tiba-tiba netes. Itu rahim. Itu kekuatan perempuan, Bunda. Maka keluarkan potensi kebaikan itu sebagai cara Bunda untuk membeli surga. Agar satu klaster sama Khadijah di surga Firdaus. Apa amalannya? Agar bisa menjadi Khadijah seperti sekarang. Yang menguatkan jiwa kita, sholat. Sholat yang seperti apa? Sholat yang khusyuk, sholat yang tumakninah. Apa dampak dari sholat yang tumakninah? Allah akan titipkan kepada kita jiwa-jiwa yang mutmainah. Ya ayatuhan nafsul mutmainah irja'i la rabbiki radiyatil mardiyah. Lihat urutannya. Hei hamba-hambaku yang punya jiwa yang lapang, yang selalu ridho dengan setiap ketetapanku, yang selalu sabar saat aku berikan ujian, selalu mengadu kepadaku untuk meminta jalan keluar dan solusi. Aku ridho dengan kalian semuanya. Masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Pertanyaan saya, benar gak kalimat tadi bahwa wanita mulia itu, wanita terbaik itu tidak akan selalu memenangkan perasaan dan pikirannya, tapi dia fokus pada janji-janji Allah. Apa janji Allah yang dijanjikan kepada para muslimah? Kan masuk surga gampang, syaratnya 4. 1, sholat 5 waktu, betul kan? Nah itu yang saya naikkan sebagai amalan terbaik Bunda. Jangan buru-buru, jangan cepat-cepat dinikmati, tumakninah, santai. Selesainya muhasabah, introspeksi, perbanyak zikir, ngaji Quran, simpen dulu HP-nya. Simpen dulu, kecuali kalau kayak di musola-musola mall, mau dibuka mushafnya yang di handphone silakan. Ya. Kemudian setelah sholat 5 waktu apa? Puasa Ramadan, dan ketemunya kan hanya setahun sekali di Ramadan berikutnya. Yang ketiga, keempat, taat kepada suami, jaga kehormatan. Kenapa taat sama suami itu jadi terasa sulit dan dirasa sulit oleh seorang istri? Menjaga kehormatan suami juga terasa sulit bagi seorang istri. Terjawab dari 4 urutan ini. 1, karena sholatnya bermasalah. 2, saat dia puasa Ramadan pun diimbangi dan dibarengi dengan kemaksiatan. Maksiat mulut kan? Jadi makanya susah taat sama suami. Maka dari sini sebenarnya menjadi sebuah runutan dan kaidah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi Khadijah zaman sekarang yang mulia
karena kemuliaannya, dan ketika menikah hartanya habis, tidak sedikit pun berkurang kemuliaannya. Bunda, saya tidak membahas tentang bab hartanya. Kenapa? Saya katakan demi Allah, istri yang solihah, apalagi sampai bukan cuman solehah, tapi dia juga solehot di dalam rumah. Tahu kan solehot? Tadi tipsnya Dokter Ismail aja sampai jempol 2 kan gitu. Itu kan gambaran istri yang solehot begitu, menawarkan dirinya, maksud saya, kepada laki-laki yang halal buat diri dia. Siapa? Suaminya. Maka dia akan menjadi magnet rezeki, bukan hanya berupa nominal dan angka, tapi juga magnet akan keberkahan dalam keluarga itu. Saya tutup dengan satu ayat di Quran surat ke-9 Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, ini jadi penutupnya. Kata Allah, walau anna ahlul qura amanu wa taqa la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau penduduk sebuah negeri, berarti kelompok. Kalau diperkecil, kalau sebuah keluarga. Nah, itu kelompok kecilnya. Kalau sebuah keluarga beriman, berarti yakin tanpa ragu dengan semua janji-janji Allah, dan kemudian dia beramal soleh, menjadi pribadi yang bertakwa, beriman dan bertakwa, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Apa bentuk keberkahan itu? Keluarga yang sakinah, sebagai istri fokus ibadah, melayani, dan menjadi istri setenang malam, menjadi istri sepenuh hati, dan janji Allah yang akan Allah berikan akan menjadi istri yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah gambaran tentang Khadijah radhiyallahu anha. Allahu a'lam bishawab. Saya Ridho Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ridho. Siap, sama-sama. Luar biasa yang telah disampaikannya. Oke, jadi